Pemirsa, polisi menangkap dua orang pelaku kakak beradik kasus kirim paket berisikan mayat bayi. Kedua pelaku adalah pasangan kakak beradik warga Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya pemirsa, kita saksikan bersama-sama bagaimana rekaman CCTV yang memperlihatkan kedua pelaku R dan NH check-in di sebuah penginapan sambil menggendong bayi. Kita lihat ya, Andi Kumala dan pemirsa, ini baru saja memasuki hotel kedua pelaku. Dan sebagai informasi, pagi harinya kedua pelaku meninggalkan penginapan dan menunggu ojek online di pinggir jalan. Lewat aplikasi mereka mengirimkan paket, ternyata ini berisikan mayat bayi melalui ojek online. Kepolisian menyatakan pelaku kakak beradik yang memiliki hubungan asmara atau incest ini, polisi juga menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui penyebab kematian bayi. Berarti sempat menginap dulu di penginapan, kemudian paginya baru mengirimkan paket berisi mayat bayi ini. Ya, untuk mengetahui ya Andi Kumala dan pemirsa bagaimana update dari kasus bayi ini, kita sudah terhubung dengan Ibtu Muhammad Hafizullah selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan. Selamat pagi Pak Hafiz. Selamat pagi Mas. Mbak, selamat pagi. Baik, Pak Hafiz, kami ingin mengetahui sejauh ini bagaimana informasi terakhir dari kemarin juga kalau tidak salah pihak kepolisian sudah menggelar olah TKP. Ada informasi baru apa yang didapati oleh pihak kepolisian dari kasus ini? Baik Mas, perlu kami jelaskan bahwa alhamdulillah setelah kami melakukan cek TKP, setelah menerima laporan dari masyarakat, menemukan ada paket mayat bayi yang dikirimkan melalui aplikasi Gojek yaitu GoSend. Kami langsung melakukan penyelidikan, kemudian melakukan investigasi lapangan, dan alhamdulillah kami menemukan para pelaku, yang mana pelaku ada dua orang, yaitu NH dan R. Kemudian setelah kami interogasi, ternyata pelaku adalah kakak beradik. Kakak beradik, kemudian setelah mereka membuang mayat tersebut, mereka kembali ke penginapannya ya di daerah Belawan. Untuk perkembangannya Mbak, kami masih melakukan penyelidikan lainnya, menunggu juga hasil dari otopsi bayi yang mungkin beberapa hari ini hasilnya akan keluar. Demikian Mbak, Mas. Ya, Pak Hafiz, apakah benar ini adalah hubungan incest antar kakak beradik dan berapa lama sudah mereka berdua menjalin hubungan hingga akhirnya kalau diduga memang ini adalah bayi dari hasil hubungan incest tersebut? Baik, kami jelaskan Mbak, menurut interogasi terhadap pelaku memang benar NH dan R ini memiliki hubungan, yang mana hubungan mereka ini sekitar sudah 1 tahun. Dan untuk bayi, kami akan menunggu hasil DNA dari otopsi nanti Mbak, mungkin untuk menjelaskan bahwa benar atau tidaknya apakah ini benar hasil incest dari para pelaku. Demikian Mbak. Baik Pak Hafiz, kami juga penasaran apakah kedua pelaku ini juga selama menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, ini mereka tinggal satu rumah atau terpisah? Baik, untuk si NH, si ibu bayi, dia kos-kosan Mbak, Mas, di daerah Sicanang Belawan, sedangkan pelaku R, dia datangnya mungkin ada per 2 hari atau per 3 hari, karena R juga bekerja di seputaran Belawan. Begitu, Mas. Baik, orang tua dari kedua kakak beradik ini berada di mana, Pak?
Untuk orang tua dari kakak beradik ini memang hasil pendidikan kami sudah berpisah antara ayah dan ibu, dan si R dan NH sudah hampir setahun meninggalkan rumah ibunya dan ngekos di daerah Belawan, gitu Mbak. Sementara itu dari keluarga-keluarga lain, apakah juga sudah dimintai keterangan Pak terkait kasus hubungan incest kakak beradik ini? Baik, kami masih melakukan pemanggilan kepada keluarga, begitu juga kepada Kepling di seputaran rumah pelaku ini, Mas. Mungkin nanti selanjutnya ada keterangan lanjutan dari kami setelah ada hasil pemeriksaan. Demikian. Dari hasil interogasi polisi kepada dua kakak beradik ini, sebenarnya apa alasan mereka berdua ini menjalin hubungan? Menurut interogasi kami kepada pelaku, berawal dari mereka ini sering ditinggalkan di rumah, Mbak. Jadi ditinggalkan di rumah berdua, kemudian kita tidak tahu ya apa yang terjadi di antara mereka, sehingga terjadi hubungan itu menurut keterangan dari pelaku yang berkepanjangan sampai 1 tahun. Demikian. Kalau boleh tahu latar belakang kedua pelaku ini seperti apa? Apakah mereka berdua ini sudah bekerja atau masih sekolah? Seperti apa, Pak? Baik, Mbak, kami jelaskan untuk latar belakang. Untuk si NH, memang dari kecilnya itu dianya sudah berpisah dengan ibunya, yang mana diadopsi oleh orang lain berada di daerah Padang Sidempuan. Kemudian setelah dia besar, sekitar umur 19 tahun, dia baru kembali ke ibunya di daerah Medan dan bertemu sama abangnya ketika sudah besar. Untuk pekerjaannya, NH memang tidak bekerja, sedangkan R bekerja di salah satu hotel di daerah Belawan, Mbak. Demikian. Baik, Pak Hafiz, mungkin terakhir hukuman yang mengancam kedua pelaku ini apa, Pak? Baik, Mas, saat ini kami menerapkan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana pelaku dapat dikenakan penjara maksimal 15 tahun. Akan tetapi kami juga masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit yang memungkinkan mungkin ada penambahan pasal lainnya. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Bapak Ibtu Muhammad Hafizullah, Kanit Pidum Polrestabes Medan, atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan selamat bertugas kembali, Pak Hafiz. Terima kasih, Pak Hafiz. Baik, terima kasih, Mas. Terima kasih, Mbak. Baik.